Karena kambing itu nggak pernah mengandung kolesterol, yang ada mengandung anaknya. Oh iya benar. Jadi benar sekali gitu kan, kambing itu mengandung anaknya. Iya, jadi kan, bukan mengandung kolesterol gitu. Dan melahirkannya pun bukan kolesterol gitu Iya. kan, Pak. Nah itu, mudah-mudahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kali ini Putra Wisesa Channel bersama Sumedang Online sedang berada di wilayah Sumedang bagian Cilembu gitu kan. Nah kali ini kita akan melihat bagaimana apartemen domba gitu kan. Jadi di sini ada sistem modern untuk pemeliharaan dombanya gitu kan. Jadi kandangnya juga menggunakan besi gitu kan, nggak kayak kita biasanya kan pakai kayu gitu untuk kandangnya. Nah ini dombanya itu di sini sudah secara modern di ininya, seperti halnya pakan di sini udah menggunakan fermentasi gitu kan, atau mungkin silase. Nah ini lumayan lah, dombanya gemuk-gemuk gitu kan di sini. Kita nanti bisa lihat footage-nya dan bisa berbincang-bincang dengan pemilik domba di sini gitu nantinya. Seperti apa nanti kita akan ulas. Oke, pemirsa sekalian, sekarang saya sudah berada di Surahman Farm ya Pak. Ini, jadi di apa namanya, di titik mapnya itu Surahman Farm. Nah ini di sisi saya sudah hadir, alhamdulillah, sosok yang banyak mengeluarkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan di bidang semuanya ya Pak. Hampir aspek gitu kan, semuanya Bapak udah inilah gitu kan, udah banyak memberikan inovasi-inovasi, dan tentunya untuk sekarang itu ialah di bidang peternakan dan pertanian. Nah, alhamdulillah kali ini saya diberi kesempatan bisa ngobrol gitu kan dengan beliau untuk berbagi pengalaman-pengalaman dan inovasi-inovasi yang akan beliau sampaikan untuk hari ini. Oke Pak, ini tuh kan udah ramai gitu kan isunya. Dodang gitu kan. Nah, Dodang itu domba Sumedang. Nah, apa yang membuat Bapak berinisiasi untuk membuat seperti itu gitu Pak? Baik, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Kang Angga dan kawan-kawan. Sebagai orang Sumedang, Sampurasun, pada dasarnya mungkin saya hanya menyampaikan sedikit keinginan besar yang ya tentunya berasal dari kalangan atau pribadi sendiri sebetulnya, karena melihat selama ini di Sumedang tuh memiliki potensi untuk peternakan yang luar biasa. Ya benar Pak. Cuman sayangnya kalau saya amati dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan masyarakat tuh belum kompak. Atau belum seperti halnya di Jawa Timur ya. Kalau di Jawa Timur itu ya istilahnya pemerintah tidak lagi, atau istilahnya tidak banyak terlibat, tapi semua dari pam-pam yang ada di sana itu guyub ya bahasanya. Nah, jadi sampai harganya pun juga di sana sudah bisa menentukan, tidak ada yang dirugikan, bahkan dari mulai istilahnya pembelajaran dan sebagainya. Nah, saya sebenarnya menginisialisasi ini tidak berarti saya sebenarnya bukan untuk di peternakan, tapi ini merupakan salah satu laboratorium atau bahasanya litbang. Litbang ya Pak? Ya, tapi ini ya boleh dikatakan kecil-kecilan dari mulai diri kita sendiri gitu, untuk kepentingan sendiri, dan kalau memang ada manfaat lebihnya untuk orang lain, kenapa tidak? Benar. Nah ini sebenarnya saya melanjutkan apa yang menjadi disertasi saya waktu di IPB dulu untuk program doktoral itu tentang ketahanan energi dan pangan. Benar.
nanti ke depan mungkin perlu dibahas dulu ya. Energi itu kan semakin lama akan semakin berkurang. Pengganti batu bara, pengganti gas ini nanti subsidinya ditarik. Nah, akhirnya pemerintah tentunya harus memikirkan bagaimana untuk masyarakat kecil. Nah, untuk itu saya sebenarnya dari sejak dalam perencanaan disertasi saya dulu, bagaimana menggantikan energi kerakyatan itu bisa diperoleh. Sehingga saya ciptakan satu wood pellet yang untuk ketahanan energi. Nah, ini kita melakukan penanaman dari kayu ya, kayu yang sebenarnya kayu kita tuh ada 65 jenis. Nah, dari banyak 50 ya berarti. macamnya. Dari 65 jenis itu katanya hanya 15 jenis yang daunnya diminati oleh ternak. Nah, dari 15 ini diambil yang pertumbuhannya cepat hanya 6 katanya. Hanya 6. Ya, kurang lebih 6. Ya, diantaranya Kaliandra, Indigo vera, Centrosema, seperti kelor, kemudian katuk dan sebagainya. Itu luar biasa proteinnya untuk ternak. Nah, sementara yang saya sitir dari awal itu bagaimana saya mengambil batang kayu itu menjadikan wood pellet, kemudian daunnya untuk pakan ternak. Nah, sehingga dengan proses seperti itu otomatis saya perlu peternakan. Nah, mulainya saya membuat satu untuk ketahanan pangan di Indonesia itu ditentukan dua hal nih Kak Angga ya. Pertama, ketahanan dalam pengadaan pupuk, yang kedua pakan. Nah, dalam hal ini untuk peternakan, tentu untuk manusia namanya pangan lah. Nah, ketahanan pangan ini ditentukan oleh tadi bagaimana masyarakat petani kita bisa membuat pupuk sendiri dan istilahnya pakan sendiri. Dalam hal ini bagaimana kita bisa menciptakan untuk bentuk pakan untuk seperti domba dan sebagainya. Nah, untuk itu saya mencoba membuat satu bentuk ketahanan pangan yang terintegrasi, yaitu mulai dari pupuk. Pupuk itu memerlukan kotoran domba. Berarti saya otomatis supaya tidak ketergantungan kepada masyarakat, akhirnya saya bikin ternak domba. Nah, ternak domba ini berbeda dengan ternak sapi, karena sapi itu mungkin ya 8 kali domba lah satu ekor, sehingga kalau untuk di daerah Sumedang ini kurang cocok. Jatuhnya apa? Karena harganya jatuhnya lebih mahal. Lebih mahal dibandingkan di daerah Pantura, sehingga bahasanya kurang visible kalau untuk doing business untuk sapi. Sehingga saya mencoba bagaimana membuat domba yang terintegrasi, peternakan domba atau kambing yang terintegrasi. Namun karena saya ini bahasanya tukang insinyur ya, jadi bikin kandang itu kalau asal-asalan yang malu hati. Masa bikin kandang aja istilahnya dombanya yang 40 juta, sementara kandangnya dari kandang biasa-biasa gitu. Nah, nanti bisa dilihat kandang yang saya bikin ini terintegrasi dalam hal mulai dari kotorannya, air kencingnya, dibilas, diplasing gitu ya. Jadi kotorannya dan air kencingnya terbuang dan disimpan dalam satu bak penampungan di bawahnya, sehingga otomatis 2 jam sekali, jam-jam ganjil itu dilakukan plasing. Plasing itu artinya air yang kita itu membilas kotoran atau air kencingnya, sehingga ya insya Allah tidak terlalu hangsur. Jadi itu ada timer khusus, Pak? Ya, kita bikin timer dan solenoid pellet pressure ya, untuk bisa mengatur bagaimana keran itu bisa membuka secara otomatis. Dan ini bukan hal teknologi yang apa istilahnya yang high tech, tapi kita istilahnya apply technology, teknologi terapan yang bisa diterapkan oleh siapapun. Nah, selain itu juga kita kandangnya dilengkapi dengan sound system, sehingga pada saat waktu pemberian pakan itu kita adakan satu kajian musik, misalkan kemarin kita musik klasik, kemudian Cianjuran, tapi lama-lama banyak peminta dari masyarakat, Pak ganti aja murotal. Nah, sehingga setiap pagi, siang, sore itu dilakukan murotal, bahkan malam. Karena malam di sini juga sepi, dari jam 2 sampai jam 4 otomatis kita secara diatur dengan sistem mutar sesuai dengan keinginan kita waktunya. Nah, untuk itu juga
Untuk security sistemnya kita lengkapi CCTV, lengkapi dengan ya alarm sistem. Jadi ada sirine, ada patwal sirine dan sebagainya. Sebenarnya itu untuk memudahkan kita mengakses atau bagaimanapun juga kita harus tawakal ya Kang Angga ya. Iya benar Pak. Nah sehingga saya bisa misalkan memberikan shock terapi bila ada sesuatu yang mencurigakan dari jarak jauh, saya tinggal dengan pijit dari HP nanti bunyi aplikasi iya, sehingga bunyi sirinenya. Nah, program ini sebetulnya bukan berarti saya ingin melebihkan dari yang lain, cuman mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk yang lainnya. Karena ini bukan hal yang mahal. Karena kita juga ya harus tawakal. Ini harga dombanya dari harga 5 jutaan sampai 40 juta misalkan, kita masa tidak dilakukan pengamanan yang cukup baik. Benar. Itu aja sebetulnya, sehingga nanti harapannya kandang itu kita bukan terbebas dari bau tapi higienis, bersih. Nah, saya sampaikan dalam tata kelola peternakan itu 3. Yang satu yang menentukan tuh bibit Kang, gimana pun juga kita kalau ingin mendapatkan yang besar turunannya, kita harus memiliki, harus berani beli yang turunan dari Australia, yang dari England, dari Holland gitu. Sehingga kalau tanpa ada itu kita nggak akan ada perbaikan genetik. Nah, yang kedua tentunya pakan. Bagaimana kita mendapatkan pakan yang murah, yang berkualitas dan sustainable, terus-menerus ada. Yang ketiga baru tata kelola kandang, pengurusan, kemudian kita kasih vitamin, kita kasih istilahnya obat cacing dan sebagainya, obat mata dan sebagainya. Akhirnya kita jadi tempat pembelajaran bagaimana saya menolong melahirkan domba itu, peneterinya sampai menjuntik domba dengan vitamin dan sebagainya. Ini sesuatu yang akhirnya kita mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar tentang itu. Benar Pak. Nah ini mungkin cikal bakalnya dari kenapa saya kepingin namakan Dodang. Karena sebenarnya selama ini kan kita di Priangan itu taunya domba Garut. Benar. Jadi domba Garut yang udah udah terkenal luas gitu kan. Padahal domba Garut sendiri dulu asalnya bukan dari Garut, itu diambil konon dari daerah India, Gujarat ya. Jadi ada persilangan ya Pak? Ya, pada saat zaman Belanda dulu ibu kotanya dipindah ke Garut. Nah, waktu itu konon pemerintah Belanda membawa bibit domba dari Gujarat. Sehingga domba itulah sekarang disebut domba Garut. Sebenarnya domba Garut yang hari ini disebut mungkin dia istilahnya galur murninya masih ada sampai sekarang, karena disebut domba Priangan tidak banyak disilangkan. Cuman banyak kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya dalam hal ini mengambil satu galur yang istilahnya nanti merupakan silangan, sehingga saya selama ini mencoba mengumpulkan dari domba-domba top dunia. Mungkin satu domba Dorper, kedua Texel, ketiga Merino, keempat Suffolk, yang kelima Awasi, yang keenam Panroy. Nah itu sebenarnya domba-domba yang sudah ada di Indonesia. Cuman kita kan perlu waktu untuk menyilangkan. Nah nanti saya akan coba dari 5 jenis atau 6 jenis varian tersebut nanti di-crosskan dengan domba lokal. Nah turunannya kita silangkan lagi, sehingga hitungan saya harus 6 kali menyilangkan, sehingga perlu waktu sekitar 2 tahun kali 2 atau 4 tahun ke depan. Jadi, yang mudah-mudahan itu dapat 4 tahun ke depan tuh dapat varian domba baru. Varian domba baru yang disebut Dodang itu tadi. Nah, harapannya karena ini kita orang Sumedang, kita juga cinta kepada Sumedang, masa kita eleh ke orang Garut. Sehingga kita harus semangat, kita sebagai orang Sumedang memiliki satu keinginan besar disebutnya Dodang. Cuman di sini karena kandangnya katanya mewah, menak, sehingga banyak yang bilang domba menak Sumedang, Dodang. Berbicara kandang ya Pak, dengan teknologi yang Bapak terapkan itu, kos untuk membuat itu berapa Pak? Ya baik, kalau itu sebenarnya tergantung dari desain yang kita kerjakan. Kebetulan kalau kandang yang kita kerjakan ini, kebetulan saya tukang atau kuli bangunan ya. Jadi saya tahu bagaimana kita membuat konstruksi yang satu tahan rayap,
yang kedua tahan karat, yang ketiga tahan gempa. Iya. Terus yang keempat tentunya harus dihitungnya murah. Namun kelihatannya mahal saat ini. Padahal depresiasinya ini bisa kandang 20 tahun, insya Allah kuat. Masih karena, kuat, 20 tahun 20 itu, tahun. Pak. Karena Iya. ini tidak kena rayap. Saya terbuat dari PPC dengan beton bertulang. Dan semua istilahnya di situ baja ringan, galvanis, dari mulai hollow, galvanis, terus pipa galvanis, kemudian baja ringan, sampai atapnya pun dari metal roof. Sehingga insya Allah tidak kena rayap. Dan kemarin udah 2 kali gempa, insya Allah Iya. aman. Masih berdiri gitu ya Pak. Padahal yang bahaya dalam bahasa struktur itu adalah beban kejut, karena domba itu kan nanti lari sana sini. Nah itu yang bahaya sebetulnya, karena kita dibikin 2 lantai. Iya. Jadi saya namakan ini PLTA PLTA Cilembu 2 kali 50 MW. Iya. Nah singkatannya PLTA adalah peternakan pada lahan terbatas adanya, 2 kali 50 masing-masing, 1 lantai 50 ekor kali 2. Jadi 2 lantai itu kapasitasnya bisa 100 ekor. 100 ekor. Dengan luas lahan cuman 3 bata atau 3 tumbak. Oke, itu menarik ya teman-teman. Jadi dengan 3 tumbak bisa 100 ekor. Saya pun bikin kandang itu lebar kemana-mana gitu kan. Karena ya Garut itu memang harus disekat-sekat gitu kan Pak. Ya. Nah, berbeda dengan domba Garut, memang saya dalam hal ini domba Garut itu memberi karakter tersendiri, yaitu ada tanduk. Dengan adanya tanduk agak ya istilahnya melakukan satu spesifik tersendiri. Mungkin sampai usia 8 bulan atau 9 bulan si domba itu kalau di koloni bareng-bareng asal satu itu nggak masalah. Iya. Tapi begitu udah gede nanti bisa berantem. Iya, biasa udah birahi gitu Pak. Nah, gitu. Nah, makanya saya coba kemarin beli domba yang kandang yang berasal dari Jati Gede ya. Iya. Itu ternyata satu lokal atau ukuran semeter persegi ya. Itu 1.250.000. Pasti Pak. Itu jatuhnya lebih mahal daripada yang saya bikin ini. Iya. Ini kapasitas 100 ekor. Kalau kemarin hitungan 100 juta untuk 100 ekor, ternyata ini bisa untuk 1.000 ekor ke depan. Jadi namanya domba selama singgah di sini itu tinggalnya di apartemen. Di apartemen. Nah, kalau 100 ekor, itu 1.000 ekor domba, itu 1 ekor dombanya kena cas investasinya 100.000 per ekor. Per ekor. Ya. Selama hitungannya kalau ini kan 100 ekor. Iya. 100 ekor kapasitasnya. Domba itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan berarti 2 tahun itu 3 kali beranak. Nah, berarti 2 kali 3. 300. Benar. Nah, berarti cukup dengan istilahnya 6 tahun saja, sini sudah lunas. Iya. Berarti sisanya anggaplah ini bisa depresiasi 20 tahun, insya Allah menurut saya sih tidak rusak gitu, karena ya berarti perubahan di selatnya aja gitu. Itu masih jauh lebih murah dibandingkan misalkan kandang domba Garut harganya sudah per meternya 1.000.000 gitu ya, Pak? 250 kemarin itu. Isinya cuma berapa gitu. Iya. Nah, ini cuman kan bagi orang-orang yang kurang paham dianggapnya wah mahal, wah mewah Pak, dan sebagainya. Padahal itu sebetulnya jatuhnya lebih murah. Lebih murah gitu ya, Pak? Jauh lebih murah apabila kita ngelihat depresiasi untuk konstruksinya lifetime-nya di atas 10 tahun. Iya. Gitu. Jadi yang Bapak bikin sekarang itu kira-kira kisaran berapa Pak? Hitungannya. Biar jadi, ada gambaran gitu. Ya, kalau hitungannya dari 100 juta kemarin gitu ya, untuk 100 ekor. Ya, tinggal dibandingkan. 100 juta per 100 ekor. Berarti 1 juta per meter persegi. Iya. Tentunya lebih murah dari domba Garut kan, yang saya bilang tadi 1.200.000. Belum lagi umurnya kalau kandang domba Garut paling 5 tahun sudah kena rayap, udah ganti. 3 tahun, 5 tahun lah sampai. Ya. Kalau ini bisa 20 tahun, jatuhnya kan jauh lebih murah. Benar. Nah, itu mungkin bedanya. Cuman kan di satu pihak yang perlu digarisbawahi di konstruksi kandang ini sebenarnya bukan ke masalah harga, tapi ke masalah higienis kandangnya. Benar. Coba lihat nanti kandangnya bersih, tidak bau, kemudian kotorannya itu terintegrasi dalam satu pembuangan khusus yang nanti itu diolah untuk menjadi bahan pupuk organik makro. Gitu Kang Angga. Iya.
Nah ini nih Pak, menurut perhitungan Bapak gitu kan, kalau misalkan kandang itu kapasitas 100 ekor, membutuhkan tenaga kerja berapa orang Pak? Kalau tenaga kerja sebetulnya tergantung jumlah dari ternak dan istilahnya ketersediaan pakan. Iya. Nah mungkin kami dalam hal ini harapannya jangan sampai mengganggu ketahanan pangan atau pakan yang ada di daerah Cilembu. Iya. Contohnya masyarakat di sini kan hampir setiap keluarga punya ternak. Iya. Nah, kalau seandainya saya punya 100 ekor kalau saya tidak melakukan satu penanaman pakan atau bank pakan sendiri, itu akan istilahnya rebutan nanti. Pasti. Dengan masyarakat sekitar gitu. Untuk itu saya membuat satu konsep bank pakan. Dan pakannya itu ya tidak atau menggunakan rumput yang seperti biasa di masyarakat, tapi rumputnya kita nanam sendiri, dan kita untuk menggantikan protein yang tinggi kita kasih satu penanaman yang namanya jagung yang tidak pernah habis. Jadi kita dibikin 4 kuadran, jadi 1000 meter persegi dibagi 4, jadi masing-masing 250 meter persegi per bulan ditanamnya. Kalau jagung itu semeter itu bisa 10 sampai 16 pohon. Sehingga kalau anggaplah misal 10 pohon dari 250 ada sekitar hidup 2000 sampai 2500. Kalau satu pohon sekilo saja bisa sampai 2,5 ton. Sekali panen per bulan. Nah, kalau asumsinya dari 2.500 itu dibagi 30 berarti sekitar 120 ekor. Kalau per ekornya 2 kilo cukup dengan 60 ekor. Dari ukuran 250 meter persegi itu. Nah itu menurut saya sih kan kita asumsikan 100 nih. Nah tinggal nanti kita tambahkan itu dari jagungnya saja. Kita ada sedikit lahan ya 40 tumbak, kita penanaman rumput seperti rumput-rumput yang biasa ditanam oleh peternak lainnya seperti pakcong, king grass dan sebagainya. Tapi untuk membackup protein, kebetulan di Sumedang, di Waduk, kita punya lahan yang namanya perkebunan indigo vera yang sudah kita tanam sejak tahun 2017 ya Pak? Sekarang udah besar. Udah gede berarti ya? Gede. Nah itu ya rasanya sebagai backup untuk proteinnya kita harus ngambil 2 minggu sekali ke sana. Dan ya itu kebetulan saya udah tanam duluan, jadi saya nggak khawatir. Tentunya sekali lagi untuk para peternak, kita harus pastikan dulu sebelum berternak kita memiliki tanaman atau istilahnya yang untuk pakan. Pakannya. Ya, tanaman atau pohon yang bisa dibikin daunnya untuk pakan. Nah, selama ini banyak diantaranya para peternak yang mohon maaf istilahnya pada nggak ngerti. Pakan itu sebenarnya kan di sekeliling kita tuh banyak daun-daunan yang hijau. Nah, itu sebenarnya yang namanya daun-daun itu mengandung klorofil. Klorofil itu di dalamnya ada protein, ada asam amino. Nah, itu seharusnya bisa diolah. Nah, sekarang itu kami mengolah dedaunan yang ada di sekitar kita, daun apapun, yang penting hijau. Nah, selama ini banyak yang tidak paham. Dan ternyata begitu, ya contohnya saya memberikan beberapa jenis daun yang dibikin pakan silase, ditertawakan, disering-seringkan ke orang Cilembu. Ternyata kenapa? Karena menurut mereka bukan hal yang biasa kalau seperti itu. Contoh, saya ngasih pakan untuk bikin ternak itu dari mulai daun sukun, daun nangka, kemudian daun jambu, kemudian daun apa istilahnya, pokoknya yang bentuk hijauan yang ada di taman-taman gitu itu kita campur. Yang penting intinya jangan tunggal. Daun singkong, kemudian daun itu dan tentunya udah biasa dimakan ya. Nah sekarang semua apapun daun-daun yang bentuknya hijau, insya Allah kalau istilahnya campurannya banyak, saya coba 3 bulan nggak masalah tuh. Nah dulu saya dikasih daun cincau aja masyarakat sini menertawakan. Nah apa? Dipasihan daun singkong, daun cincau. Gitu. Padahal ternyata itu kita juga makan daun cincau itu. Jadi intinya memang karena keterbiasaan kita yang tidak pernah sehingga masyarakat merasa takut kelihatannya. Gitu kan enggak. Jadi kita mencoba membuat pakan yang berkualitas dan murah.
Nah, sehingga saya bikin 3 hal yang kita kasih itu 3 hal yang berbeda. Kalau bisa itu gitu. Jadi pagi, siang, sore, bahkan malam kita itu bisa ngasih pakan, bahkan pakannya dengan cara yang ya istilahnya tanpa harus diberikan pakan malam-malam, tapi kita menggunakan istilahnya auto feeder, sehingga nanti akan keluar otomatis. Kita setting jam tertentu. Kenapa kambing makan malam? Nah, ternyata kambing itu binatang nokturnal yang pada malam hari dan siang hari makannya sama-sama rampus. Sama-sama rampus ya, Pak? Iya, nah itu penelitian saya, sehingga kalau memang mau kita ngasih makan yang berbeda itu bisa gitu. Jadi sampai malam pun ya kita, kebetulan saya udah bikin kita bagaimana membuat auto feeder untuk kasih makan ternak gitu. Nah, secara otomatis kita bikinkan dulu menggunakan semacam namanya semacam kayak pellet. Jadi bahannya kebetulan kita punya mesin wood pellet untuk bikin, tadi saya bikin bahan bakar organik. Nah, sekarang bahannya itu di dalamnya ada macam-macam pakan yang digiling keluar jadi istilahnya bentuk pellet. Nah, pellet ini bisa dimakan oleh kambing di saat malam hari secara otomatis dikasihkan. Itu rencananya kira-kira Bang Angga. Oke, berarti tadi dari segi dari segi manusia gitu kan, atau mungkin tenaga kerjanya. Palingnya jadi sekitar tenaga itu kerjanya itu sebetulnya tadi kalau memang karena kita ini tidak saya ada pekerja di sini bukan hanya untuk peternakan. Jadi saya ada unit pengolahan pupuk, ada unit pengolahan pakan, kemudian saya punya di sebelahnya itu kan ada pohon durian, ada alpukat. Yang ini akan menjadi pusat penelitian atau istilahnya litbang. Litbangnya. Nah, kayak nanti saya bikin unit pengolahan pupuknya untuk kita kan pakai sendiri. Dan tentunya untuk masyarakat sekitar juga kalau memang bagus kenapa tidak. Pakan kita olah untuk kita sendiri dulu, kita cobakan. Kalau memang bagus, masyarakat istilahnya tinggal pakai, nanti formulasinya kita kasih tahu. Seperti itulah kurang lebih. Jadi itu lebih ke arah benefit bukan profit ya, karena ya kita juga tinggal paling hanya 100 ekor tidak banyak lah istilahnya kalau dijadikan untuk usaha seperti ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk terutama para petani atau peternak di Sumedang. Di Sumedang gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi teman-teman, nah dari ketika kita melihat suatu ide gitu ya Pak, maka ide itu harus dilakukan gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk berinovasi mungkin ya Pak. Memang kelemahannya negara ketiga ya, kayak kita negara berkembang. Ini karena pemerintah juga kurang dukungannya. Contoh punten ya, saya katakan di Sumedang ini kok nggak ada PPL ya. Bahasa saya selama ini saya nggak melihat PPL yang memberikan istilahnya proses bagaimana cara bikin yang pakan yang seperti yang saya bikin selama ini kan diketawain, ditertawakan bahasanya, disengserikan. Karena mereka tidak tahu kalau memang seperti itu ya buat mereka kan aneh gitu. Sampai dia sendiri untuk kalau memang mau coba silakan, nggak mau. Takut katanya gitu. Nah ini yang rada sedih kalau kita bilang karena memang ya nggak ada yang berani. Waktu itu saya coba sebelum ngasih makan domba yang harganya 30 juta, bahasa saya ya sudah kasihkan domba yang 3 jutaan. Kalau ada apa-apa dengan pakan itu ya tinggal sembelih. Iya gitu. Benar. Alasannya kan itu sederhana kan. Sederhana, Saya beli 3 aja, maksudnya yang dombanya dari Texel yang 3 jutaan, terus yang satu lagi domba Garut, kemudian ada kelinci lagi gitu. Nah, itu tuh kan digabung tempat. Ternyata 3 bulan hidup. Artinya gemuk lagi. Nah, dari situ disimpulkan bahwa nanti kalau kita ngasih makan domba yang istilahnya yang mahal pun ya kita nggak usah khawatir. Nah ini terbukti sehingga setelah 3 bulan saya bisa bikin pakan sendiri tanpa istilahnya ya saya ada bimbingan dari ini. Sekarang kan gampang belajar tuh. Aku lihat, aku pikat, aku sikat. Nah, jangan minggat yang penting. Iya benar jangan minggat. Itu yang penting kita bisa lihat, kita tiru, amati dan sebagainya. Jadi modelnya ya kita harus ada keberanian.
keberanian itu tentunya terukur lah. Kita pun juga bukan berarti tidak ngerti atau tidak sekolah. Kita bisa nanya, apalagi ada YouTube dan sebagainya. Iya. Nah, ini perlu istilahnya edukasi. Makanya kalau memang para petani atau peternak di Sumedang maunya maksudnya guyub, mari kita bikin satu pertemuan lah sebulan sekali, bagaimana cara membuat pakan yang murah, berkualitas, dan berkesinambungan. Dan tentunya masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten harus mendukung dong. Kalau enggak ya, gimana istilahnya mau mengentaskan kemiskinan di Sumedang. Nah, di Sumedang tuh jangan salah loh, masuk 10 kabupaten termiskin di Jawa Barat, kan malu juga. Iya, benar. Nah, kebetulan di sini ada 3 kecamatan yang termiskin di Sumedang. 1 Cimanggung, yang kedua Wado, katanya. Yang ketiga Pamulihan. Nah, ini kemarin kepala desa Cilembu sudah hubungi, kemudian camat Pamulihan juga sudah meminta melakukan satu edukasi pembelajaran kepada masyarakat sekitar, dan alhamdulillah saya sudah 2 kali menyampaikan ke pihak pemirsa ya bagaimana tata kelola, tapi versi kami, bukan istilahnya ahli peternakan. Kalau memang mau silahkan, kalau tidak mau ya kami udah coba untuk diri sendiri minimal seperti itu. Dan terbukti akhirnya mereka pada datang ke sini untuk melihat dan ya minimal memberikan satu nuansa bahwa selama ini berternak tuh konotasinya kumuh, bau, dan sebagainya. Iya, benar. Nah, kalau nanti kita lihat kan berbeda lah dengan itu. Jadi asik gitu kan, ternaknya asik. Itulah sebetulnya ya minimal kita punya hobi, mudah-mudahan jadi bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Iya. Itu sebetulnya keinginan besar selama ini saya. Selama ini kan saya sebagai direksi di BUMN di Jakarta, di Waskita Karya, di bidang energi. Sehingga sekarang ya mungkin memasuki masa pensiun, bukan berarti saya harus istilahnya diam diri, tapi apa yang bisa kita berikan untuk orang lain, mudah-mudahan nanti manfaat, ilmunya ilmiah, dan mudah-mudahan amaliyah. Ya, gitu. Amin, amin Pak. Nah, berarti untuk semua kalangan yang ingin mengetahui keseharian di sini atau mungkin belajar itu boleh berarti ya Pak? Oh, dengan terbuka istilahnya, cuman ya mohon maaf, jangan dijadikan bahwa ini, wah ini gara-gara Kang Surahman ini katanya kosnya jadi mahal hasilnya. Kita lihat aja dulu perbandingan, kan tidak harus istilahnya langsung dicobakan atau gini, minimal ada sebagai bukti lah, evidence sebenarnya bahwa kita bisa memberikan tanpa harus istilahnya biaya mahal. Benar. Bahasanya saya gitu. Karena saya juga membuat satu produk yang namanya pakan yang mungkin selama ini yang mahal kan untuk bikin complete feed itu ada yang namanya konsentrat. Konsentrat itu Rp4.000 per kilo. 4.000 per kilogramnya. Nah, sekarang saya bikin dengan komposisi yang tidak kalah proteinnya, cukup dengan Rp2.000. Wah, jadi ada setengahnya itu Pak. Jauh. Kita bisa hemat setengahnya. Betul. Nah, itulah sebetulnya kenapa kita harus istilahnya mau inovatif. Karena saya menggunakan limbah, mulai dari limbah tongkol jagung ya. Tolol kalau orang Sumedang ya, tolol jagung katanya gitu. Yang kedua ya ada limbah sekam dari kopi. Itu juga sama kebuang, dan harganya boleh dikatakan hanya Rp500 lah kalau saya upah. Dan bahan-bahan yang lain seperti ya dari kulit singkong. Dan kebetulan di sini banyak pengrajin peyem. Nah, singkongnya itu ya 100 kilo hanya 35.000 sampai 50.000 lah gitu. Tapi kulit singkong bukannya itu beracun, Pak? Nah ini harus tahu tata kelola pengolahan. Dan singkongnya juga singkong di sini tentunya singkong peyem. Nah, kalau singkong peyemnya tidak diolah dulu, ya mungkin ada di situ sianida. Tapi kita olah dulu, dalam arti olahannya inilah yang perlu tahu. Dan terbukti sampai sekarang, alhamdulillah nggak sehat-sehat aja. Bahkan ya boleh dikatakan TDN ini cukup bagus gitu. Proteinnya juga tidak kalah. Hingga dengan saya konsentratnya beli yang Rp4.000 tuh jatuhnya paling hanya 1/4-nya lah kurang lebih dari takaran. Jadi supaya nggak beracun itu gimana Pak? Digimanain dulu gitu? Pertama tentunya dicuci itu direndam lah. Direndam itu di dalam satu bak perendaman atau drum, nanti biarkan sampai 3 hari.
Nah, tentunya kan di situ akan keluar istilahnya sianidanya campur larut dengan air, nanti dibuang airnya. Nah, nanti si kulit singkongnya dijemur. Nah, sudah dijemur sampai kering, baru kita chopper dengan istilahnya bentuk penggilingan yang cukup dengan ya sekitar di bawah 8 mili lah istilahnya udah keluar. Nah, itu aja prosesnya. Nanti dicampur dengan yang lain, dicampur dengan tongkol jagung, dengan istilahnya kulit kopi, kulit sekam kopi dan sebagainya. Nah, nanti dilakukan satu fermented bersama dengan probiotik dan molasses, kemudian dicampur dengan dedak dan sebagainya. Seperti biasalah. Cuman mungkin komposisinya tentunya nanti pada saat pemberian pakan harus dicampur dengan pakan hijauan yang mengandung protein. Itu aja sebetulnya untuk pengganti pakan itu carikan pengganti pakan yang murah. Itu rahasianya. Jadi percuma kita punya kambing banyak pun atau domba yang banyak pun kalau kita tidak bisa menyiapkan pakan. Benar, Pak. Nah, karena ya ini kita bisa menimbang 1 bulan itu bisa 10 kilo pertumbuhannya. Per 1 bulan 10 kilo. Itu udah oke sih kalau ini. Jadi ya kalau misalkan, tapi tentunya dengan kambing yang berkualitas. Dengan genetik yang bagus. Bagus, gitu ya, Pak. Itu bedanya itu. Sehingga kita cukup memelihara domba itu 8 bulan aja bisa sampai 60 kilo. Nah, kalau domba Garut 60 kilo itu 2 tahun. 2 tahun, benar, Pak. Itulah bedanya gitu, Kang Angga. Jadi kalau memang mau atau kenapa tidak gitu. Jadi dombanya harus ini. Saya punya domba Texel yang usianya belum setahun, belum punglak ya. Itu udah sampai 80 kiloan itu. Udah 80 kilo bobotnya ya, Pak? Udah gede gitu. Apalagi kalau udah masa ini. Itu bisa sampai 140 kilo. Iya. Katanya gitu. Ya mudah-mudahan ini kan memberikan keturunan baru yang nanti kita bilangnya Dodang, domba Sumedang. Domba Sumedang. Ya. Semoga aja domba Sumedang ini mungkin bisa lebih bagus gitu dari pendahulunya ya, Pak. Dari jenis-jenis pendahulunya. Betul, karena gitu. Tentunya kalau itu kan harapannya sama. Kalau domba Sumedang kan ya domba Garut juga kan. Benar. Ya domba Garut ya kita tahu sendiri lah. Kita kan ya domba Garut hanya untuk diadukan ya kebanyakan ya. Kalau untuk pedaging ya tadi untuk mencapai 60 kilo itu ya cukup lama. Cukup lama, benar. Domba Garut memang ada kelas A, kelas B, kelas C. Cuman ya jarang lah. Kita juga mencari itu ya sangat sulit. Di Garut sendiri seperti itu. Ya, dan ujung-ujungnya pun masuk ke daging, Pak. Ya. Pasti daging juga gitu kan ujung-ujungnya. Dan jangan salah, domba itu kalau gemuk di usia muda, tentu dagingnya rasanya beda sekali kan. Jadi lebih gurih ya, Pak? Atau lebih empuk. Dan ya boleh dikatakan ya kalau ya bahasanya apa ya? Kalau belum merasakan susah. Susah ya. Jadi nggak bikin darah tinggi. Pak. Ini domba dorper usianya 6 bulan tuh 40 kilo. Nah itu kita misalkan dipakai kambing guling atau sate mungkin ya. Sate jauh. Pakai stick biasanya. Stick ya. Stick kambing, mutton stick. Jadi itu kita bikin nasi biryani dan ini jauh dan tidak bau. Tidak bau perengus ya, Pak? Ya, gitu. Itulah salah satu kenapa kita istilahnya kalau kualitas daging itu ditentukan dari pakan. Dan pakan tentu dengan kesehatan dari kambing atau domba-domba kita juga. Nah, banyak gini Pak di masyarakat itu ketika berbicara daging domba atau kambing tentunya ya. Wah, bikin darah tinggi gitu kan. Nah, itu menurut Bapak gimana? Kalau itu tergantung dari memang pengelolaan. Sebenarnya darah tinggi bukan dari daging, tapi dari santan. Kalau saya pelajari dari itu. Kalau dibikin misalkan gulenya dimasak dengan santan, ya tentunya kolesterolnya yang meningkat. Ya, nah, kalau misalkan kayak steak kayak itu ada grillnya, dibakar, tetesan dari itunya kan kebuang. Oh iya, benar. Nah, itu sebenarnya kalau dibilang kolesterol nggak terlalu besar. Karena saya pernah tinggal di Arab 6 tahun itu orang sana makannya kayak gitu. Daging semua kan, Pak? Iya, gitu. Nggak ada yang darah tinggi kan sana. Iya. Gitu. Nah, itu lebih bahaya sebetulnya bukan darah tinggi, malah kalau dari ini katanya gini, kambing itu mengandung kolesterol. Salah itu. Salah.
Karena kambing itu nggak pernah mengandung kolesterol, yang ada mengandung anaknya. Oh iya benar. Jadi benar sekali gitu kan, kambing itu mengandung anaknya. Iya, Jadi kan, bukan dengan mengandung kolesterol gitu. Dan melahirkannya pun bukan kolesterol gitu Iya. kan, Pak. Nah itu mudah-mudahan ini jangan sampai salah persepsi bahwa akhirnya disalahkan kambingnya. Sebetulnya tata kelolanya yang perlu yang dipahami lah gitu. Bagaimana memasak daging kambing atau domba yang benar gitu. Nah ini perlu pelatihan lah. Nanti kalau memang misalkan ini cuman sayang nih kambingnya belum ya kita juga baru perdana di usia 3 bulan kemarin kita coba mengumpulkan domba-domba ini. Nah sekarang tinggal saya evaluasi. Jadi yang paling tua itu baru setahun. Iya, oke. Paling ini Pak terakhir kiat-kiat untuk kaum muda gitu kan, seperti saya. Kalau kaum muda itu sebenarnya sangat gampang kalau menyampaikannya. Yang penting kemauan. Dalam hidup hanya 3, kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Jadi perbanyaklah kemauannya, nanti kemampuannya akan dengan sendirinya terstimulan untuk mencoba meng-create dan sebagainya. Kayak saya mungkin bukan ahlinya di peternakan, saya bisa berbicara menyampaikan kalau para petani karena kemauannya mungkin lebih keras, belajarnya lebih banyak dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana anak-anak milenial itu jangan merasa gengsi. Nah, ini yang membuat kita sengsara hidup itu karena gengsi. Gitu, kenapa harus malu anak muda punya 100 ekor domba gitu? Iya. Ya 500 100 ekor kali 5 juta lah gitu. Iya. Kurang lebih kan punya kapital untuk ya masih muda kan enggak udah aset omsetnya udah 500 udah lumayan miliar gitu ya. juta dan gitu lah. Iya. Kurang lebih gitu. Jadi ini yang penting tadi ada kemauan dan semangat untuk ya kita jangan gengsi lah. Kita tidak harus, makanya kita belajar dari orang-orang yang memang memiliki high performance. Oke. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak untuk pemaparannya. Semoga ilmu ini jadi barokah gitu kan untuk kita semua gitu kan. Insya Allah kan enggak. Semakin jadi barokah gitu, menambah wawasan lagi. Dan untuk misalkan teman-teman terakhir kalau misalkan mau main ke sini boleh secara terbuka, beliau mengizinkan gitu ya Pak. Insya Allah, kalau saya ada di sini mungkin saya jelaskan dan saya juga sekarang membuka untuk istilahnya magang ya, ke mahasiswa peternakan dari berbagai sekolah. Tapi catatannya jangan hanya magang main-main, tapi kita sama-sama kerja. Iya, gitu. benar. Saya tuh terus terang aja, saya kasih tahu kepada anak-anak magang sebetulnya kalian tuh jangan jadi pegawai, jadilah nanti pengusaha. Oke. Dengan istilahnya kerja keras itu. Dasarnya itu aja. Jadi ini saya sampaikan nama peternakannya tadi Wadoroba Pam. Wadoroba Pam House. Nah, jadi apa tuh artinya Pak? Wahana domba seantero bangsa. Kebetulan saya orang Wado, jadi tidak menghilangkan nama dari asal ini. Jadi Wadoroba diambil dari Quran surat Yasin ya ayat 78 Wadoroba lana. Tapi ya intinya saya menyitir namanya diplesetkan menjadi Wadoroba. Di sini berbagai jenis domba, jadi wahana domba santero bangsa. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Kita tidak bisa terlalu banyak gitu kan untuk memaparkan ini karena nggak bisa 1 jam 2 jam mungkin ya Pak. Tapi kalau misalkan main ke sini langsung, Insya Allah gitu kan kita bisa dapat pemaparan yang jelas. Oke Pak, hatur nuhun pisan atas waktunya Pak. Ya. Mari Kangga semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa Orang Sumedang khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.